Hujan lembut turun dalam gelombang yang halus dan berirama, membuat aspal menjadi licin dan berkilauan di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Di dalam mobil patroli yang terparkir di jalan sepi, petugas Liam Harrison menyesuaikan rompi taktisnya, sekilas melirik ke arah rekannya Rex. Anjing German Shepherd itu duduk waspada di kursi penumpang, matanya tajam mengamati sekeliling dengan cermat. Mereka sudah menangani banyak panggilan bersama, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Suara petugas di radio terdengar lebih berat, ada desakan yang tak terucapkan, menekan dada Liam dengan rasa cemas yang tak bisa ia abaikan. Unit 12, laporan menunjukkan aktivitas mencurigakan di gudang tua di Western Drive. Kemungkinan ada tersangka bersenjata. Hati-hati, bantuan sedang dalam perjalanan. Suara radio berderak. Liam menarik napas perlahan, lalu menepuk kepala Rex dengan mantap. Hanya kita untuk saat ini, kawan. Tetap waspada. Rex membalas dengan suara rendah yang stabil. Tubuhnya tegang, setiap ototnya siap bertindak. Gudang itu berdiri di depan mereka, siluet gelap melawan langit yang mendung. Dindingnya yang terkelupas dan pintu berkarat tampak seperti penjaga bisu yang telah lapuk dimakan waktu. Hujan terus menetes dari atap yang rusak, menciptakan suara ritmis yang menyeramkan di keheningan malam. Liam maju dengan hati-hati, senjatanya siap, matanya mengamati setiap bayangan yang bergerak. Rex bergerak selaras di sampingnya, mengendus udara lembab, telinganya berkedut saat mendengar suara sekecil apapun. Lalu, Liam membeku. Langkah kaki cepat teredam, nyaris tak terdengar di tengah hujan. Dengan kepalan tangan, ia memberi perintah diam pada Rex. Keheningan yang menyusul terasa mencekam, begitu padat dengan ketegangan. Lalu, tanpa peringatan, suara benturan logam yang tajam memecah keheningan, sesuatu jatuh dan tergelincir di lantai beton. Sebelum Liam sempat sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, rasa sakit yang menusuk menjalar di sisi kirinya. Hantaman itu membuatnya goyah. Pandangannya bergetar saat ia berusaha tetap berdiri. Tangannya secara refleks menekan luka, dan saat ia menariknya, jari-jarinya basah oleh darah hangat. Lututnya melemas. Dunia berputar. Ia jatuh ke tanah yang dingin dan basah oleh hujan. Rasa sakitnya hampir menariknya ke dalam kegelapan. Rex tak bergerak. Ia tetap diam di samping rekannya yang terjatuh. Tatapannya tak tergoyahkan, terpaku pada bayangan yang bergerak di depan. Lalu, mereka muncul. 3 sosok melangkah ke dalam cahaya redup dari lampu jalan yang jauh. Siluet mereka tampak jelas di malam yang kelam. Salah satu dari mereka menggenggam sesuatu di tangannya, sementara 2 lainnya berbisik pelan dengan nada mengancam. Liam berusaha berbicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Rex tetap di tempat. Tapi Rex bahkan tak berkedip. Gumaman rendah dan menggeram mulai terdengar dari dalam dadanya, peringatan naluriah bahwa ia tidak akan mundur. Setiap otot dalam tubuhnya menegang, siap bertindak. Sikapnya yang tak tergoyahkan mengirimkan pesan yang jelas. Jika mereka ingin mendekat, mereka harus melewatinya terlebih dahulu. Saat kekuatan Liam semakin terkuras, Rex bersiap menghadapi 3 pria itu sendirian. Apa yang dilakukan anjing setia itu selanjutnya bukan hanya akan mengubah jalannya malam itu, tetapi juga membuktikan ikatan tak tergoyahkan antara seorang petugas polisi dan rekannya. Hujan menghantam aspal dalam gelombang tak henti-hentinya, tetapi Rex tetap tak tergoyahkan. Sikapnya kokoh, cakarnya tertanam kuat di tanah yang licin, telinganya tertarik ke belakang, fokus tajam. Hanya beberapa langkah di belakangnya, Liam terbaring tak bergerak. Napasnya tersengal, noda merah di seragamnya semakin meluas di setiap detik yang menyakitkan. Ia berusaha mengangkat kepalanya, mencoba melihat apa yang terjadi, tetapi kekuatannya menghilang terlalu cepat. Yang bisa ia lakukan hanyalah mendengarkan.
Gumaman rendah yang stabil dari Rex, suara yang penuh peringatan sekaligus keteguhan yang tak tergoyahkan. Tiga sosok itu ragu-ragu, sepatu bot mereka mencipratkan air saat mereka mendekat. Mereka saling bertukar pandang dengan cepat, penuh ketidakpastian. Itu cuma anjing, salah satu dari mereka bergumam, tapi suaranya terdengar goyah. Geraman Rex semakin dalam, tubuhnya yang kuat merendah dalam posisi bertahan. Matanya yang tajam bergerak di antara mereka, mengawasi setiap gerakan, sekecil apapun. Ia bisa merasakan keraguan mereka, ketidakpastian mereka. Hujan turun lebih deras, membungkus ketegangan dalam keheningan yang mencekam, penuh ketidakpastian. Salah satu pria melangkah maju, gerakannya lambat dan terukur. Ia mengulurkan tangan seolah ingin menunjukkan kendali, tetapi getaran halus di jarinya mengungkapkan keraguannya. Rex tak berkedip. Ia tetap di tempatnya, tatapannya terkunci pada penyusup itu. Setiap ototnya menegang seperti pegas yang siap melepaskan diri. Pria itu ragu, lalu sedikit berpaling, melirik ke belakang bahunya. Kita nggak punya waktu buat ini. Ambil polisinya, lalu pergi. Mendengar kata-kata itu, Liam mengerahkan sisa tenaga terakhir yang ia miliki. Tangannya gemetar dan lemah, bergerak menuju radionya, ujung jarinya nyaris menyentuh aspal yang basah. Ia mencoba berbicara, tetapi hanya bisikan yang keluar dari bibirnya. Rex. Meskipun suara itu lirih, nyaris tersapu oleh hujan, telinga Rex langsung berkedut saat mendengar namanya. Ikatan mereka tak pernah membutuhkan kata-kata. Itu dibangun di atas kepercayaan, kesetiaan, dan koneksi yang tak terputus, melampaui sekadar perintah. Geraman Rex semakin dalam, semakin mengancam, bergetar di udara seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Para pria itu mulai gelisah, kepercayaan diri mereka perlahan retak di bawah tekanan keberadaan Rex yang tak tergoyahkan. "Lupakan saja, kita pergi," salah satu dari mereka bergumam, mundur perlahan. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara lain menembus irama derasnya hujan, sirene. Raungan samar itu semakin nyaring, membelah malam seperti tanda keadilan yang tak terhindarkan. Ketiga pria itu saling berpandangan panik, rencana mereka berantakan seketika. Tanpa sepatah kata pun, mereka menghilang dalam kegelapan, lenyap secepat mereka datang. Rex tetap diam. Tubuhnya tak bergeming, hingga ia yakin ancaman telah benar-benar lenyap. Baru saat itu ia berbalik, sepenuhnya mengalihkan perhatian kembali pada Liam. Kesetiaannya tak pernah goyah sedikit pun. Rex bergerak cepat ke sisi Liam, bulunya yang basah menempel pada lengan rekannya. Di tengah kabut rasa sakit dan kelelahan, Liam masih mampu menyunggingkan senyum lemah. Jemarinya yang gemetar terulur, menyentuh leher Rex dalam isyarat terima kasih yang tak terucapkan. Suara siren semakin mendekat, gema panjangnya menggema di jalanan sepi. Bantuan akhirnya tiba. Namun Rex tak bergerak, ia tetap di tempatnya, teguh di sisi Liam. Kehadirannya menjadi janji tanpa kata, ia tak akan pergi, apapun yang terjadi selanjutnya. Tim penyelamat sedang dalam perjalanan, tapi apa yang dilakukan Rex malam itu tak akan terlupakan. Keberaniannya yang tak tergoyahkan telah mengubah segalanya. Kesetiaannya lebih kuat dari ketakutan. Apa yang terjadi dalam menit-menit berikutnya akan selamanya mengikat hubungan antara seorang pria dan anjingnya. Ikatan yang ditempa dalam bahaya, diuji oleh pengorbanan. Cahaya berkedip dari unit bantuan menembus kegelapan. Kilatan merah dan biru memantul di permukaan jalan yang basah. Para petugas keluar dari kendaraan mereka, senjata terangkat, mata mereka menyapu area untuk mencari ancaman. Rex tak bergerak,
Tubuhnya yang basah, kuyup dan lelah tetap tegang dalam kewaspadaan. Matanya yang tajam mengikuti setiap gerakan saat para petugas mendekat. Bahkan sekarang, dengan bantuan yang sudah tiba, ia tetap berjaga. Naluri pelindungnya tak tergoyahkan. Gumaman rendah kembali terdengar dari dadanya saat sosok-sosok asing bergerak mendekati rekannya yang terluka. Tindakan terakhir dari kesetiaannya, bukti bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu menjaga. Petugas terluka. Suara mendesak dari tim penyelamat terdengar di radio. Ia berlari ke sisi Liam, berlutut, dan dengan cepat memeriksa luka dengan tangan bersarungnya. "Bertahanlah, Harrison," katanya tegas, suaranya penuh kepedulian. Kelopak mata Liam berkedut lemah, dan untuk sesaat tatapannya bertemu dengan Rex. Meski kekuatannya hampir habis, ia berusaha berbicara. "Rex menyelamatkanku," bisiknya, nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk di sekelilingnya. Rex ragu sejenak, telinganya tertarik ke belakang saat para medis tiba dan mulai bekerja. Di dekatnya, petugas Carter berjongkok di sampingnya, suaranya lembut. "Tidak apa-apa kawan, kami akan menjaganya sekarang." Namun Rex hampir tak bergerak, matanya tetap terpaku pada Liam, seolah memahami beratnya momen ini. Para medis bergerak cepat, menekan luka dengan kuat sebelum mengangkat Liam ke atas tandu. Kondisinya kritis, tapi dia masih punya peluang bertahan. Salah satu dari mereka meyakinkan saat mereka bersiap membawanya pergi. Rex langsung melompat maju. Cakarnya berusaha mencengkeram logam dingin ambulans, putus asa ingin ikut. Sebuah tangan kuat, namun lembut menahannya. "Tenang, Rex," seorang petugas menenangkan. "Dia ada di tangan yang tepat sekarang." Rex mengeluarkan suara rintihan pelan, mondar-mandir gelisah saat ambulans melaju menjauh, membawa Liam bersamanya. Sementara itu, para petugas tetap waspada, menyisir area untuk mencari para tersangka. "Mereka tidak mungkin pergi jauh," kata Carter. Suaranya tegas, namun penuh ketegangan. Tatapannya sekilas melihat Rex yang masih gelisah, naluri tajamnya jelas merasakan sesuatu yang belum selesai. Menit-menit berlalu, memperpanjang kecemasan. Seorang petugas mendekati Rex dengan tali kekang, berharap bisa menenangkannya. Namun sebelum tali itu terpasang, tubuh Rex menegang. Telinganya terangkat ke depan, tubuhnya membeku. Sebuah suara halus, bunyi kerikil berderak di bawah pijakan kaki menangkap perhatiannya. Para petugas belum menyadarinya, tetapi Rex sudah mengetahuinya. Sebuah gonggongan pendek dan mendesak keluar darinya saat ia berbalik ke arah kegelapan. Carter segera mengikuti arah pandangan anjing itu, tangannya mencengkeram erat senjatanya. "Apa itu, Rex?" tanyanya. Tapi tak ada keraguan. Rex telah mendeteksi sesuatu. Bahaya belum usai. Para petugas saling bertukar pandang waspada saat gonggongan tajam Rex menembus udara malam yang lembab. Tubuhnya tegang, telinganya terangkat penuh kewaspadaan, dan matanya terkunci ke arah bayangan di luar gudang. Carter menggenggam erat senter di tangannya, sementara tangan lainnya bersiap di atas senjata. "Sebar, tapi tetap waspada," instruksinya dengan suara tenang namun tegas. "Jika Rex merasakan sesuatu, kita harus mempercayainya." Rex bergerak hati-hati ke tepi area parkir, hidungnya menyusuri tanah mengikuti jejak samar. Bulu basahnya berkilauan di bawah cahaya, tapi ia tetap fokus, setiap langkahnya penuh perhitungan. Carter mengikuti dari dekat, sinar senter membelah kabut tipis yang menggantung di udara. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah derakan kerikil di bawah pijakan mereka. Ketegangan semakin terasa di udara. Setiap bayangan yang bergerak tampak mencurigakan. Setiap suara samar terasa lebih tajam di keheningan yang mengelilingi mereka. "Ada sesuatu di sini," teriak seorang petugas dari sisi gudang. Kepala Rex langsung menoleh ke arah suara itu, dan dalam sekejap
Ia melesat, ekornya tegak lurus, tanda fokus yang tak tergoyahkan. Carter dan petugas lainnya segera berlari mengejarnya. Adrenalin mereka meningkat saat tiba di depan sebuah pintu yang setengah terbuka. Cahaya redup dari senter menerangi jejak kaki segar di tanah basah, mengarah ke dalam. Carter mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk hening, lalu memberi tanda agar tim menyebar. Rex adalah yang pertama menyelinap masuk. Cakarnya mendarat tanpa suara di lantai beton yang dingin. Gudang itu gelap gulita. Udara di dalamnya dipenuhi bau minyak dan jamur yang lembab. Bergerak dengan presisi, ia menundukkan kepalanya, mengikuti jejak aroma yang membawanya lebih jauh ke dalam bayangan. Lalu, sebuah suara, halus tapi jelas, gesekan langkah kaki, disertai gumaman pelan yang nyaris tak terdengar. Carter mengangkat tangannya lagi, memberi tanda agar tim berhenti. Rex langsung membeku, telinganya bergerak, menangkap setiap getaran. Udara di sekeliling mereka terasa berat oleh ketegangan. Setiap detik terasa lebih lama saat mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah sosok melompat dari balik tumpukan peti dan berlari menuju pintu keluar di ujung gudang. "Berhenti! Polisi!" Suara Carter menggema di ruangan luas itu. Rex bereaksi seketika. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat mengejar tersangka. Gerakannya tajam dan terarah, menutup jarak hanya dalam hitungan detik. Pria itu sempat menoleh ke belakang. Ketakutan terlihat jelas di wajahnya saat ia menyadari kenyataan. Tak ada jalan keluar dari kejaran K9 yang tak kenal lelah ini. Sementara Rex semakin mendekat, para petugas bergerak untuk mengepung area dan mencegah tersangka melarikan diri. Apa yang terjadi selanjutnya akan menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan antara manusia dan anjing dalam menghadapi bahaya. Derap langkah yang cepat menggema di gudang yang luas. Napas tersangka semakin berat, sementara matanya yang panik terus melirik ke belakang. Namun Rex tetap fokus. Tubuhnya yang gesit melesat dengan tujuan yang jelas. Saat mencapai pintu keluar, tersangka meraih pegangan dan menariknya dengan keras. Namun, pintu itu hanya terbuka setengah, terhambat oleh lantai beton yang kasar. Rasa frustrasi melintas di wajahnya, dan dalam sepersekian detik, itulah kesalahannya. Rex melompat dengan kekuatan penuh. Dalam satu lompatan eksplosif, ia sudah berada di atas pria itu. Suara gonggongannya yang dalam menggema di gudang seperti peringatan terakhir. Tersangka membeku, tangannya langsung terangkat. Seolah menyerah bisa menghentikan K9 yang tak tergoyahkan ini. Rex tetap di tempatnya, geraman rendah terdengar dari dadanya. Tatapan tajamnya terkunci pada pria itu, menantangnya untuk mencoba bergerak. Carter dan tim tiba dalam hitungan detik, senjata terangkat. "Jangan bergerak," perintah Carter dengan suara tegas dan tak terbantahkan. Tersangka jatuh berlutut, tangannya tetap terangkat saat para petugas mendekat untuk memborgolnya. Rex tetap siaga, geramannya mulai mereda, tetapi sorot matanya tetap waspada, mengawasi setiap gerakan pria itu. Hanya setelah Carter mengunci borgol di pergelangan tangan tersangka, barulah Rex mundur perlahan. Tugasnya selesai untuk saat ini. Saat para petugas mulai menginterogasi tersangka, suara lain mencapai telinga Rex. Desisan halus dari dalam gudang yang lebih dalam. Telinganya bergerak, kepalanya berputar tajam ke arah gangguan itu. Carter langsung menyadari perubahan itu. "Ada apa, Rex?" tanyanya, tetapi anjing itu tidak menunggu perintah. Dengan ketelitian yang mendesak, dia melangkah maju, gerakannya cepat dan penuh tujuan. Carter memberi isyarat kepada timnya, dan mereka mengikuti saat Rex memimpin mereka menuju ujung gudang. Udara semakin dingin, dengungan mesin yang pelan bercampur dengan tetesan air yang jatuh dari atap yang bocor. Mereka tiba di sebuah ruangan penyimpanan tua, pintunya sedikit terbuka. Rex berhenti di luar.
Hidungnya bekerja dengan cepat saat mengendus udara. Dengan gonggongan rendah dan penuh arti, dia mundur selangkah dan menoleh ke Carter, seolah memberi isyarat bahwa kini giliran para petugas untuk bertindak. Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu hingga terbuka. Sinar senter mereka menembus kegelapan. Di dalam, berjongkok di balik tumpukan palet kayu yang rusak, ada tersangka kedua yang menggenggam senjata improvisasi. "Angkat tangan!" perintah seorang petugas dengan tegas. Pria itu ragu, jemarinya mencengkeram erat benda itu sebelum akhirnya menjatuhkannya dengan bunyi dentingan logam, lalu mengangkat tangannya menyerah. Saat para petugas bergerak untuk menangkapnya, Rex tetap siaga di dekatnya, tatapannya tajam mengamati situasi. Meski kedua tersangka telah tertangkap, tubuhnya tetap tegang. Posturnya yang waspada menandakan satu hal yang jelas: malam ini belum berakhir. Insting Rex telah terbukti sangat penting, tetapi saat tim bersiap untuk pergi, anjing K9 yang waspada itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sebuah firasat yang akan mengungkap bahaya yang lebih besar. Meski mereka sudah mengamankan dua tersangka, ketegangan di udara masih terasa kental. Postur tubuh Rex berbicara banyak bagi para petugas. Ini belum selesai. Matanya yang tajam menyapu gudang yang remang-remang. Telinganya bergerak menangkap suara sekecil apapun. Carter berjongkok di sampingnya, suaranya tenang. "Apa itu, nak? Kau menemukan sesuatu, bukan?" Rex menanggapi dengan gonggongan rendah yang mantap sebelum mengalihkan pandangannya ke arah dermaga pemuatan yang gelap di belakang. Carter memberi isyarat kepada timnya, suaranya tegas. "Tetap waspada, Rex menangkap sesuatu." Para petugas bergerak dengan hati-hati, sinar senter mereka menerangi reruntuhan dan mesin berkarat yang berserakan. Rex melangkah di depan, hidungnya dekat dengan tanah, mengikuti jejak bau yang semakin kuat di setiap langkahnya. Di luar, hujan mulai mereda, tetapi air masih menetes dari atap gudang. Setiap tetesnya menggema di dalam keheningan. Saat mereka semakin dekat ke dermaga pemuatan, Rex tiba-tiba berhenti, ototnya menegang. Geraman dalam terdengar dari dadanya, matanya tajam mengarah ke sebuah kontainer logam besar yang terpojok di dinding. Kontainer itu tampak usang dan berkarat, dengan tutupnya sedikit terbuka. Para petugas saling bertukar pandang cemas. "Itu terlihat mencurigakan," gumam salah satu dari mereka, menggenggam senter lebih erat. Carter melangkah maju dengan hati-hati, senjatanya siap. "Lindungi aku," perintahnya. Dengan gerakan terkendali, dia menggunakan ujung senternya untuk mendorong tutup kontainer lebih jauh. Apa yang dia lihat membuat perutnya menegang. Tumpukan senjata kecil dan tas berisi uang tunai, serta beberapa kartu identitas. "Sepertinya mereka punya rencana yang lebih besar," gumamnya, memberi jalan bagi yang lain untuk memeriksa temuan itu. Namun sebelum mereka bisa sepenuhnya memproses penemuan tersebut, suara tiba-tiba memecah keheningan. Derit logam diikuti oleh desisan gerakan dari atas. Rex bereaksi lebih dulu, menggonggong tajam sebelum melesat ke arah sumber suara. Senter langsung diarahkan ke atas, memperlihatkan tersangka ketiga yang bersembunyi di balok baja, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. "Di sana, di balok itu!" seru Carter saat pria itu melompat, berusaha kabur dengan meluncur ke atas tumpukan peti dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Tapi Rex lebih cepat. Sebelum tersangka bisa mendapatkan pijakan, anjing K9 itu bergerak maju, memotong jalannya dengan gonggongan tajam yang penuh kewibawaan. Pria itu terhenti, terkejut oleh ketegasan anjing itu. Dalam hitungan detik, para petugas mengepungnya, senjata terangkat. Terperangkap tanpa jalan keluar, tersangka perlahan mengangkat tangannya, wajahnya pucat dalam kepasrahan diam. Dengan semua tersangka berhasil diamankan, para petugas mengira malam ini akhirnya akan berakhir.
Namun, sesuatu yang tersembunyi di dalam tumpukan barang itu akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Meskipun ketegangan di gudang mulai mereda setelah tersangka ketiga ditangkap, Rex tetap waspada. Carter memperhatikan bagaimana anjing itu masih terpaku pada kontainer yang baru saja mereka periksa. "Ada apa lagi, nak?" gumamnya berlutut di samping Rex. K9 itu mengendus udara sekali lagi, lalu kembali menatap kontainer itu, mengeluarkan gonggongan pelan tapi tegas. Carter bertukar pandang dengan salah satu petugas. "Kita harus memeriksanya lebih dalam," katanya, mengenakan sarung tangan sebelum mulai menggeledah isi kontainer dengan hati-hati. Apa yang ditemukannya membuat perutnya menegang. Di bawah senjata dan uang tunai ada sebuah map lusuh yang basah dan ternoda air, berisi tumpukan dokumen dan peta. Carter menyebarkannya di atas peti terdekat, lalu menyorotinya dengan senter. Peta-peta itu dipenuhi tanda di berbagai lokasi di kota, masing-masing dilingkari dan diberi catatan dengan tanggal-tanggal tertentu. "Ini bukan sekadar perampokan," kata Carter, suaranya tegang. "Mereka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Lokasi-lokasi ini titik infrastruktur penting. Jika rencana mereka berhasil, akibatnya bisa sangat fatal." Keheningan berat menyelimuti tim saat mereka mulai menyadari besarnya temuan ini. Bahkan Rex, yang menangkap suasana tegang, mengeluarkan geraman pelan dan gelisah, seolah memahami betapa pentingnya apa yang baru saja mereka ungkap. Satu persatu, para tersangka digiring keluar dari gudang. Ekspresi mereka penuh dengan kebencian dan keengganan. Pria ketiga yang tadi bersembunyi menatap tajam saat dia didorong masuk ke mobil patroli. "Kalian pikir ini akan mengubah segalanya?" Dengusnya, suaranya penuh ejekan. Carter tidak menjawab, hanya mengatupkan rahangnya rapat sebelum menutup pintu mobil dengan tegas. Di dalam gudang, Rex tetap di sisinya, sementara petugas lain mencatat barang bukti. "Kalau bukan karena dia," kata salah satu petugas mengangguk ke arah K9 itu, "kita mungkin sudah melewatkan semua ini. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyadari apa yang sebenarnya mereka rencanakan." Carter menatap Rex, jemarinya perlahan mengelus telinga anjing itu. "Dia bukan sekadar rekan," gumamnya. "Dia alasan kita semua bisa keluar dari sini malam ini." Saat mereka bersiap meninggalkan gudang, Carter melirik sekeliling untuk terakhir kalinya. Merasakan beban malam itu masih menekan pikirannya. Rex duduk di dekatnya, tubuhnya akhirnya rileks, meskipun matanya yang tajam terus mengawasi keadaan sekitar. "Kau sudah bekerja luar biasa, nak," kata Carter, suaranya penuh rasa syukur. "Liam beruntung memiliki kamu, kita semua beruntung." Dengan satu pandangan terakhir ke gudang yang remang-remang, tim mengumpulkan barang bukti dan bersiap menuju markas. Malam itu, Rex telah melakukan lebih dari sekadar menyelamatkan nyawa. Dia telah mengungkap rencana jahat yang bisa saja menghancurkan kota mereka. Saat mobil mereka melaju menjauh, mereka mulai memahami betapa besar temuan yang baru saja mereka bongkar. Namun, bahaya masih jauh dari selesai. Tantangan lain telah menunggu di depan. Dan sekali lagi, Rex akan membuktikan dirinya sebagai pahlawan yang tak tergantikan. Menjelang dini hari, kantor polisi terasa sunyi saat para petugas tiba dengan para tersangka dan barang bukti. Hujan masih berjatuhan di jendela, namun di dalam ruangan, atmosfer dipenuhi ketegangan saat tim mulai menyusun gambaran lengkap dari konspirasi ini. Rex berjalan di sisi Carter, ekornya bergerak pelan kini setelah ancaman langsung telah berlalu. Namun, meskipun di tengah kekacauan yang terkontrol, matanya tetap tajam, selalu siap menghadapi apapun yang akan datang. Barang bukti disusun di atas meja panjang di ruang pengarahan, peta, dokumen, dan senjata membentuk teka-teki yang mengerikan. Lokasi yang ditandai bukanlah acak, semuanya adalah titik infrastruktur penting
seperti jembatan utama, gardu listrik, dan bahkan sebuah rumah sakit. Tanggal-tanggal yang dicatat bertepatan dengan acara publik besar, waktu di mana tempat-tempat itu akan dipenuhi oleh orang-orang. Carter menatap meja itu, tangannya mencengkeram tepiannya dengan kuat. Mereka merencanakan serangan terkoordinasi, katanya pelan, suaranya tegang. Kapten Morales memasuki ruangan, ekspresinya serius. Ini bukan lagi masalah lokal, katanya tegas. Saya sudah menghubungi otoritas federal. Mereka akan tiba siang ini untuk mengambil alih kasus ini. Pandangannya sekilas tertuju pada Rex yang duduk patuh di samping Carter. Pastikan seseorang mengajukan penghargaan untuk anjing itu. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan menemukan ini tepat waktu. Carter mengangguk, senyum kecil yang lelah muncul di sudut bibirnya. Dia pahlawan sejati malam ini, gumamnya sambil mengusap leher Rex dengan lembut. Sementara itu, kondisi Liam tetap kritis, tetapi stabil. Para petugas yang mengunjungi rumah sakit melaporkan bahwa dia sudah sadar meskipun masih lemah, dan kata-kata pertamanya adalah pertanyaan tentang Rex. Carter tahu dia harus segera mengunjunginya, tapi masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Rex seolah memahami sesuatu, mengeluarkan rintihan pelan, seakan dia juga merindukan rekannya. Kau akan segera bertemu dengannya, kata Carter menenangkan anjing itu. Di ruang interogasi, para tersangka tetap diam, enggan bekerja sama. Salah satu dari mereka, pria yang bersembunyi di balok gudang, hanya menyeringai ketika didesak untuk memberi jawaban. Malam ini kalian menghentikan kami, katanya dengan tenang, tapi kalian sudah terlambat untuk menghentikan semuanya. Ucapannya yang misterius membuat suasana di ruangan menjadi tegang. Carter mengepalkan tinjunya, tetapi tetap tenang. Pikirannya berpacu dengan berbagai kemungkinan. Ia melirik Rex yang berdiri di dekat pintu dengan telinga terangkat, kepalanya sedikit miring, seolah-olah ikut merasakan beratnya situasi. Seiring waktu berlalu, tim bekerja tanpa lelah, mencocokkan bukti, melacak rekan-rekan tersangka, dan mengirim pembaruan darurat ke lembaga federal. Mereka semua sadar akan taruhannya. Mereka memang telah menggagalkan satu bagian dari rencana besar, tetapi kata-kata mengancam dari tersangka masih terngiang di benak mereka. Rex tetap di dekat Carter, diam namun setia. Di tengah malam yang penuh ketidakpastian, tatapan waspadanya mengingatkan semua orang bahwa terkadang penjaga paling dapat diandalkan justru berjalan dengan 4 kaki, bukan 2. Saat mereka mengira telah mengendalikan situasi, sebuah petunjuk baru menghancurkan ketenangan mereka. Ketegangan di kantor polisi meningkat ketika seorang analis bergegas masuk ke ruang pengarahan, menggenggam dokumen yang baru saja didekode. Kita melewatkan sesuatu, katanya dengan nada cemas. Ia membuka peta di atas meja, jarinya menunjuk ke sebuah lokasi yang sebelumnya tidak tercantum, sebuah pelabuhan kargo di pinggiran kota. Salah satu dokumen yang berhasil disadap menyebutkan pengiriman yang dijadwalkan pagi itu. Jika dugaan kita benar, lanjutnya sambil menarik napas cepat, mereka mungkin berencana memindahkan bahan peledak atau senjata ke lokasi lain. Perasaan tidak nyaman semakin menguat di perut Carter, kata-kata tersangka kini mulai masuk akal. Rencananya belum selesai. Berapa banyak waktu yang kita punya? Tanyanya dengan nada mendesak. Analis itu melirik jam tangannya. Jika waktunya sesuai dengan dokumen, kurang dari 1 jam. Tatapan Carter beralih ke Rex yang berdiri siaga di sisinya, telinga terangkat, siap bertindak. Kita bergerak sekarang, perintahnya tanpa ragu. Dalam hitungan menit, timnya sudah berkumpul dan mereka melesat melalui jalanan dengan sirene meraung, berpacu menuju pelabuhan kargo.
Saat mereka tiba, keheningan yang mencekam menyelimuti area tersebut. Kontainer-kontainer raksasa berdiri seperti penjaga bisu di bawah langit kelabu. Carter turun dari kendaraan, inderanya waspada penuh saat Rex melompat turun di sampingnya. Tanpa ragu, hidung anjing itu langsung bekerja menghirup udara pagi yang dingin sebelum memimpin tim lebih dalam ke labirin kontainer. Para petugas bergerak dalam formasi ketat, memindai setiap sudut yang tertutup bayangan. Langkah mereka menggema mengancam di atas beton yang keras. Rex tiba-tiba berhenti di dekat sekumpulan kontainer, tubuhnya menegang, hidungnya menekan tanah dengan kuat. Sebuah gonggongan tajam memecah kesunyian, sinyalnya telah diberikan. Seketika, tim mengarahkan perhatian ke salah satu kontainer tertentu. Carter memberi isyarat kepada para petugas untuk mengamankan area sekitar saat ia melangkah maju untuk memeriksa. Gemboknya rusak, pintunya sedikit terbuka. Dengan penuh kehati-hatian, ia menarik pintu itu, mengungkap pemandangan mengerikan, peti-peti berisi bahan yang bisa dengan mudah digunakan untuk membuat bahan peledak. Mereka telah menemukan persembunyian rahasia dan mereka tiba tepat pada waktunya. Saat tim bergerak cepat untuk mengamankan barang bukti, sebuah teriakan terdengar dari salah satu petugas yang berjaga. Gerakan di sisi lain pelabuhan. Dua sosok tiba-tiba melompat dari balik tumpukan kontainer, mencoba melarikan diri dengan putus asa. Rex tidak menunggu perintah. Dengan kekuatan penuh, ia melesat ke depan. Kecepatannya tak tertandingi saat ia semakin mendekati para tersangka yang kabur. Carter dan timnya mengejar, tetapi jelas, anjing itu akan sampai lebih dulu. Dengan para tersangka yang terpojok dan barang bukti yang telah diamankan, misi ini mendekati momen akhirnya yang menentukan. Baik manusia maupun anjing akan menghadapi ujian terakhir, membawa mereka menuju akhir yang tak akan pernah mereka lupakan. Rex menerjang ke depan, mengunci targetnya saat mereka berlari panik di antara barisan kontainer yang menjulang tinggi. Di belakangnya, para petugas terus mengikuti, sepatu bot mereka menghantam beton yang basah oleh hujan. Tapi tak diragukan lagi, Rex adalah yang tercepat. Gonggongannya terdengar nyaring dan tegas, sebuah peringatan terakhir bagi buronan. Waktu mereka hampir habis, dan tempat mereka untuk bersembunyi semakin sedikit. Dua pria itu menoleh ke belakang dengan ketakutan, menyadari bahwa mereka telah salah memperhitungkan kejaran tanpa henti dari anjing polisi ini. Salah satu dari mereka tersandung, tergelincir di tanah yang basah, dan dalam hitungan detik, Rex sudah berada di atasnya, menggonggong keras sebagai tanda bagi para petugas yang mendekat. Pria itu terdiam, mengangkat tangannya menyerah sementara polisi segera menangkapnya. Namun, tersangka lainnya terus berlari menuju sebuah truk di tepi pelabuhan digerakkan oleh keputusasaan semata. Carter berteriak, "Rex, kejar!" Dan anjing itu langsung meluncur dengan kecepatan luar biasa. Tersangka berhasil memanjat ke kursi pengemudi, tangannya gemetar saat berusaha meraih kunci. Namun, tepat ketika ia mencoba menyalakan mesin, Rex melompat ke pijakan truk, menggonggong dengan ganas. Suara itu membuat pria itu terkejut, menjatuhkan kunci dari tangannya yang bergetar ketakutan. Carter dan rekan-rekannya segera mencapai truk, menarik tersangka keluar dan memborgolnya. Saat kekacauan mereda menjadi keheningan yang ganjil, hanya dipecah oleh suara siren di kejauhan yang menandakan bala bantuan. Para tersangka digiring pergi. Berlutut di samping Rex yang masih siaga meski terlihat lelah, Carter berkata dengan nada kagum, "Kau berhasil, sobat, kau menghentikan mereka." Rex merespons dengan menekan tubuhnya ke tangan Carter saat pria itu menggaruk lembut di belakang telinganya, memperkuat ikatan yang sudah begitu kuat di antara mereka. Tak jauh dari sana, para petugas mengamankan tumpukan bahan peledak, memastikan barang berbahaya itu
tidak akan mencapai tujuan jahatnya. Kembali ke kantor polisi, kabar tentang keberanian Rex sudah menyebar. Para petugas berbaris menyambut tim, bertepuk tangan, dan memberi ucapan selamat, terutama kepada pahlawan berkaki 4 mereka. Kemudian, Carter membawa Rex ke rumah sakit untuk menemui Liam. Meski masih lemah, wajah Liam langsung bersinar ketika melihat Rex melompat masuk dengan ekor yang bergerak penuh semangat. "Kau telah menyelamatkan hidupku, sobat," bisiknya, mengulurkan tangan untuk membelai bulu anjing setianya. Rex menundukkan kepalanya, menyentuhkan moncongnya dengan lembut ke tubuh Liam, seolah bersumpah dalam diam bahwa ia akan selalu melindunginya dari bahaya. Operasi itu sukses. Para tersangka tertangkap dan kota kembali aman, semua berkat keberanian seekor K9 luar biasa. Tindakannya tidak hanya dikenang sebagai kepahlawanan, tetapi juga menjadi bukti abadi tentang ikatan mendalam antara manusia dan sahabat setianya.